Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Roberto Simanjuntak dari GPIB Baskara, Surabaya. Pagi ini akan membacakan firman Tuhan serta renungan Sabda Bina Umat untuk tanggal 29 November 2021. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu Bapa di sorga. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh baik, yang memberikan kami istirahat sepanjang malam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan penuh sukacita, dengan badan yang sehat, dan kami ingin menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Namun pagi ini Bapa di sorga, kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu mengawali hidup kami hari ini. Dan juga kami akan membaca renungan Sabda Bina Umat untuk pagi hari ini. Oleh karenanya rahmati kami semua, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman yang kami baca dan di dalam renungan yang akan kami renungkan bersama. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan Alkitab bagi kita pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 6, ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Lukas 6 ayat 20 sampai 23 yang menyatakan ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Selanjutnya kita akan membaca renungan Sabda Bina Umat untuk Senin 29 November untuk pagi hari, dengan perikop harga yang harus dibayar. Sekilas perkataan Yesus ini tidak masuk akal. Sebab bagaimana mungkin menjadi miskin, lapar, sedih, dikucilkan dan dicela akan berbahagia? Atau apa yang dikatakan Yesus hanya sekedar menghibur atau untuk menyenangkan para pengikut dan murid-murid pada waktu itu? Disinilah kita perlu memahami perkataan Yesus yang maknanya bagi kita saat ini. Pernyataan Yesus "berbahagialah" yang ditujukan kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup, yaitu berkaitan dengan iman mereka kepada Tuhan. Mereka menjadi miskin, lapar, sedih, dibenci, dikucilkan, dicela dan ditolak. Itulah harga yang harus mereka bayar karena komitmen mereka mengikuti Yesus. Kepada orang-orang semacam inilah Yesus menjanjikan kerajaan Allah dan berkat-berkat berupa kecukupan makanan, sukacita,
dan upah besar di sorga. Dalam hal ini, Yesus juga hendak menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kesehatan, kelepasan dari tekanan mental, ataupun kelepasan dari berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Kebahagiaan sejati adalah mengenal Allah dan kehendak-Nya, serta hidup di dalam ketaatan melakukan kehendak-Nya. Melalui bacaan ini, Yesus hendak menegaskan kepada kita cara berpikir dan pola hidup kerajaan Allah. Namun bukan menuntut kita untuk hidup menderita dan menghindari kekayaan atau kebahagiaan. Kita justru sedang diarahkan untuk memiliki pemahaman tentang kebahagiaan sejati. Jadi apabila saat ini kita mengalami penderitaan karena iman kita kepada Yesus, sesungguhnya kita sedang dibentuk serta akan mengalami pertolongannya. Hal ini tentu membuat kita bisa tetap bersukacita. Terlebih Yesus sendiri berjanji, apabila saat ini kita miskin, lapar, menangis, dan menderita, tetapi nanti akan mengalami kebahagiaan sejati. Dan jadi, jangan pernah berputus asa, apalagi menyerah. Demikian pembacaan Sabda Bina Umat bagi kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa di sorga. Kami sudah membaca sebagian daripada firman-Mu. Bahkan kami sudah membaca renungan Sabda Bina Umat untuk pagi hari ini. Mampukan kami Bapa di sorga untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, yang tentunya untuk memberikan kekuatan bagi kami apabila kami mengalami penderitaan di dalam hidup kami, terutama karena nama-Mu. Hanya karena perkenan Tuhan kami boleh mengerti. Hanya karena Tuhan merahmati kami dengan Roh Kudus-Mu, kami mampu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini juga kami mau berdoa bagi gereja yang ada di muka bumi, di dalam pelayanannya. Biarlah dengan apa yang sudah Tuhan utus di dalam apa yang harus mereka kerjakan, mereka dimampukan karena kekuatan daripada Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk GPIB di seluruh Indonesia. Biarlah mereka juga Kau mampukan untuk bersaksi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah jemaat-Mu, bahkan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi, terutama di masa pandemi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia, biarlah Tuhan boleh mampukan pemerintah ini dari pusat sampai dengan ke daerah. Biarlah boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan perkenan, dengan takut akan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk PKLU GPIB di Indonesia. Dengan berbagai banyak program kerja yang sudah disusun, mampukan mereka untuk melakukannya Bapa di sorga. Mampukan mereka untuk boleh memberikan yang terbaik
yang mereka boleh kerjakan bagi seluruh jemaatmu, terkhusus PKLU di seluruh Indonesia. Biarlah program kerja yang mereka sudah susun mampu mereka laksanakan, mereka kerjakan dengan baik karena tuntutan dan penyertaan Tuhan juga. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami seluruh anggota PKLU yang ada di Indonesia untuk boleh beraktivitas, untuk boleh melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing seturut dengan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan tanggung jawab yang diterima. Jaga kesehatan kami Bapa di sorga, jaga semangat kami, bahkan biarlah kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami dengan penuh sukacita. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.